Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah sholat tahajud. Sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan sholat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa. Karena di waktu tersebut, seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia paling sempurna di mata Allah. Namun ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Lantas apa saja 4 larangan ibadah sholat tahajud tersebut? Yang pertama, mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya. Dulu ia rajin mengerjakan sholat malam dan melaksanakan sholat tahajud, namun sekarang ia tinggalkan dan tak lagi mengerjakannya. Ia hanya ingat sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah terhimpit, hutang, atau dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang, senang dan bahagia, ia lalu lupa dengan meninggalkannya sholat hajat tersebut. Sholat tahajud yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat tahajud bukan ibadah yang dilakukan ketika susah saja. Ketika tertimpa masalah pun harus dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kenalilah Allah, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah." Hadis riwayat Ahmad. Meninggalkan salah satu sholat tahajud setelah melakukannya termasuk perbuatan yang dibenci. Sebaiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji seorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan sholat malam, baik ketika susah maupun senang. Beliau berkata mengenai Abdullah bin Umar yang rajin mengerjakan sholat malam, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar, seandainya dia mau melaksanakan sholat malam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh tidak meninggalkan sholat malam meski beliau dalam kondisi sakit. Aisyah berkata, "Saya tinggalkan qiyamul lail karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkannya, dan apabila sakit atau malas maka beliau sholat sambil duduk." Kemudian yang kedua, mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, tapi mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat salah satu termasuk amalan yang makruh dilakukan.
Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian, khususnya malam Jumat dan malam-malam lainnya, dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kemakruhan sholat tahajud malam Jumat, maka kita bisa menambahkan surat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Sebagaimana penjelasan ini berkata makruh. Khususkan malam Jumat dengan qiyamul lail, maksudnya dengan sholat, karena larangannya terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Khususkan sholat malam pada malam Jumat saja merupakan larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat ngantuk. Jika mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat tahajud dalam keadaan ngantuk. Sewaktu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali." Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar. Dengan hal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Memaksakan suara dalam kondisi mengantuk itu dilarang, sebab bisa mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam sholatnya, hendaklah hanya tidur terlebih dahulu. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap sholat, sedangkan ia dalam keadaan mengantuk, ia tidak akan tahu mungkin yang dimaksud meminta ampun, tetapi ternyata ia malah mencela dirinya sendiri. Insya Allah tidur dan niatkan mengerjakan sholat tahajud akan ditulis pahalanya seperti mengerjakan sholat tahajud." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat untuk melaksanakan sholat malam, lalu ia tertidur hingga pagi, maka ia tetap mendapatkan apa yang diniatkan." Yang keempat, semalaman setiap hari meski sholat tahajud itu baik, bukan berarti dengan cara yang memberatkan, sebab memberatkan dalam amalan itu bukanlah termasuk sunnah yang dianjurkan, bahkan ia dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Salat tahajud itu tidak boleh berlebihan hingga memberatkan, yang akhirnya terputus di tengah jalan, apalagi jika sampai melalaikan kewajiban yang seharusnya ditunaikan, maka yang demikian ini jelas dilarang dan menyalahi kesalahan. Amalan sholat tahajud ini semampu kita menyeru kemampuan masing-masing sehingga mudah istiqomah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, lakukan amal-amal yang kalian sanggup melaksanakan, karena Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendirilah yang merasa berusaha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika misalnya mampu hanya 2 rakaat, maka itu sudah cukup, dan jangan kalian tambah. Lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi terputus di tengah jalan. Itulah mengenai keempat larangan mengerjakan sholat tahajud. Semoga kita semua diberi kemampuan
kemudahan oleh Allah dan istiqomah dalam melaksanakannya. Amin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.